Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan terkait metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana fokus penelitian lebih mengarah pada hal yang bersifat subjektif, unik, kecil, tidak bersifat general, dan ini bisa diteliti lebih mendalam jika menggunakan penelitian kualitatif. Ya, jadi memang ada penelitian-penelitian yang tidak tidak pas ya digunakan menggunakan penelitian kuanti, walaupun banyak penelitian kuanti yang bersifat general, tapi memang kalau kuali itu bersifat unik ya. Hasil yang diperoleh dapat berupa kata maupun kalimat yang mengarah pada kualitas penelitian. Jadi sangat bebas dalam mengambil data, itu unik tergantung dengan konteks yang akan kita ambil, ya, data yang akan kita ambil, sehingga penelitian ini memang tidak bisa digeneralkan di tempat yang lain. Mungkin ya kita meneliti daerah Jawa itu mungkin berbeda dengan perspektif di daerah Kalimantan maupun Sumatera, sehingga ini bersifat sangat unik sekali ya. Oke, gambarannya, bayangannya itu kuali itu menghabiskan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di lapangan untuk mengumpulkan data. Ya, bisa jadi seperti ini, bisa. Ya, mau cepat pun bisa. Ya, tergantung dari kita sebagai peneliti mau seberapa dalam uh, data yang ingin kita ambil dalam penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian akan bekerja keras agar terbangun rapot dan mendapatkan akses dari subjek ya atau gejala penelitian yang ditelitinya, sehingga data yang didapatkan luas dan mendalam ya. Jadi contohnya kita akan meneliti anak jalanan ya, misalnya bagaimana makna atau kebermaknaan hidup anak jalanan, atau misalnya yang manusia milenium itu, atau anak pang gitu ya, makna hidup anak pang gitu ya, di jalan tuh ngapain, makna hidupnya apa, kok bisa di jalan, yang mengatakan mereka anti kemapanan, itu maknanya apa, makna hidupnya apa. Nah, dalam membangun raport itu membangun impresi, bisa dikatakan first impression ya, pesan pertama gitu ya. Dalam membangun itu butuh perjuangan. Kalau Anda masuk ke sebuah komunitas tapi Anda itu tidak bisa membangun raport, membangun kesan, hubungan komunikasi yang baik dengan mereka, tentunya subjek yang akan kita teliti tidak akan memberikan data yang sesungguhnya. Jadi gejala-gejala penelitian yang akan kita teliti itu nggak terukur. Jadi betul-betul kita harus membangun raport dengan baik kalau kita bukan bagian dari komunitas tersebut. Ya. Kalau kita bagian dari komunitas, itu akan lebih mudah dalam mengambil data. Misalnya Anda itu adalah komunitas teater gitu ya, Anda ingin menggali tentang bagaimana makna hidup anak teater gitu ya, Anda bagian dari itu akan lebih mudah mengambil datanya. Tapi kalau bukan, Anda memang harus membangun raport dengan baik. Ketika memerlukan waktu yang banyak dalam proses analisis data, ya betul. Ya, tapi sekarang banyak yang saya sampaikan, banyak software, banyak AI yang membantu ini, sudah tidak lama lagi sekarang. Ya, karena data kualitatif biasanya sangat kompleks sehingga perlu dipilih dan dipilah dalam tema-tema tertentu. Iya, betul. Kalau manual memang lama. Tapi sekarang tidak ada kata lama lagi untuk penelitian kuali, karena bahkan kemarin kita diskusi membuat verbatim saja 5 menit selesai. Membuat analisa pakai software ada. Sehingga itu sudah terlewati untuk analisa data itu. Ya. Kemudian kuali itu memang menuliskan dalam paragraf yang panjang, ya kita bikin cerita.
seakan membuat novel gitu ya, kita membuat cerita. Hasil kita ambil data di lapangan. Karena fakta dan keterangan yang diperoleh dari lapangan harus dinyatakan secara substantif dalam sebuah tulisan-tulisan ilmiah. Ya memang mungkin satu dengan orang yang lain berbeda pendapat tentang makna hidupnya, itu biasa. Ya, sehingga kalau kita tadi contoh yang pertama mengambil makna hidup anak punkers, itu ya kita harus mengesampingkan pendapat pribadi kita. Misalnya sebelum kita wawancara itu kita menganggap mereka orang nakal, anak nakal, simbol kebrutalan, simbol protes. Tapi setelah kita mendalami dengan mereka, kita wawancara dengan mereka, ternyata makna hidupnya lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Sehingga kita harus mengesampingkan pendapat-pendapat pribadi kita, dan betul-betul yang kita tulis itu pendapat dari responden kita, dari subjek kita. Ya. Kemudian kuali itu harus terlibat dalam situasi sosial yang melibatkan manusia. Ya, kita harus terjun langsung, terlibat ya dengan kegiatan-kegiatan mereka, sehingga harus selalu siap dan bisa menyesuaikan secara tepat terhadap perubahan dari gejala penelitian ataupun subjek yang kita teliti. Ya kita harus pintar-pintar ya, pintar-pintar dalam menyesuaikan diri. Ya kita tidak hanya mengambil data pulang, itu nggak akan dapat data yang mendalam. Tentunya wawancara itu akan diambil secara mendalam dan mungkin tidak hanya sekali. Ya, kenapa sih walaupun tadi ada yang dikatakan lama dan lain sebagainya, tapi enggak juga sih ya. Nanti kita akan buktikan kalau kuali itu cepat, bisa cepat ya. Tapi kenapa masih orang banyak memilih, kenapa banyak orang yang memilih kuali, termasuk saya juga, penelitian saya banyak yang kuali, walaupun kuanti ya juga tetap saya teliti ya. Karena sifat pertanyaan penelitiannya, sifatnya itu terbuka, bebas untuk menyampaikan pendapat apapun ya, sepemahaman dari subjek kita. Ya. Jadi sifat pertanyaannya betul-betul kita akan mendapatkan pemahaman yang baru, makna yang baru, bahkan nilai-nilai yang baru terkait dengan suatu fenomena yang mungkin sebelumnya tidak kita ngerti. Mungkin sebelumnya kita ngerti tapi tidak mendalam, atau bahkan kita tuh salah mempersepsikan suatu fenomena. Sehingga sifat penelitian inilah yang sangat disukai oleh peneliti, ya, terbuka. Kalau kuanti itu kan tertutup, kita memilih, tertutup dan kita memilih pilihan alternatif jawaban, setuju tidak setuju, ya, sesuai tidak sesuai. Kalau kuali enggak tertutup. Apa makna hidup menurut Anda? Ya. Kalau sudah tanya apa, ya itu kan mereka akan menceritakan makna hidup menurut saya itu bukan hanya sekedar mencari uang dan bukan sekedar mendapatkan status, tapi saya ingin bebas nilai dan anti kemapanan. Ya itu mungkin jawaban dari anak-anak punkers gitu ya. Kemudian karena topik yang diteliti itu memerlukan eksplorasi, nggak bisa ya, mungkin topik yang diteliti tidak bisa dengan kuanti, mencari makna hidup dengan kuanti, ya mereka sekedar ngisi dan apalagi kalau kuanti dengan 3 variabel, setiap variabel pertanyaannya lebih dari 20, itu udah malas banget yang ngisi ya. Sehingga topik ini sangat pas diteliti dengan mengeksplor ya, bagaimana makna hidup orang yang sedang mengalami uh, sakit, apa ya, lupus atau apa gitu ya, itu akan pas kalau digunakan dengan metode wali ya.
Kemudian karena ingin mendapatkan detail view, karena dengan kuanti tidak bisa kita mendapatkan detail. Karena kuanti itu akan membuktikan teori apakah ada hubungan antara X dan Y. Sudah, kalau kuali enggak mendapatkan detail view-nya, pandangan yang mendalam terhadap topik yang diteliti. Ya. Jadi tidak hanya membuktikan teori itu, tapi bagaimana kita bahkan mendapatkan pemahaman yang baru, ya. Kemudian karena ingin pelajari dan meneliti atau meneliti individu, kelompok individu dalam setting alamiah mereka, natural setting. Jadi ya mereka pengen meneliti dengan setting alamiah, nggak dibuat-buat, nggak dibawa ke laboratorium seperti psikologi eksperimen, ya, nggak hanya mengisi angka seperti kuanti, tapi setting alamiahnya, bagaimana mereka bangkit dari keterpurukan. Misalnya variabelnya tadi makna hidup, sekarang striving for superiority, ya. Bagaimana bangkit dari keterpurukan. Ya misalnya Anda seorang yang sedang mengalami bencana, Merapi misalnya gitu ya. Nah, bagaimana bangkit dari keterpurukan itu, rumah hilang dan lain sebagainya. Nah, ya itu natural setting, kita akan ke sana meneliti dan mendapatkan detail view. Ya, karena tertarik dengan menyukai pelaporan dalam bentuk tulisan dan penjelasan. Ya, ini lebih ke kuali, bagaimana bentuk tulisan laporan, ya, dari verbatim itu kita bentuk laporannya. Ya. Kemudian karena memiliki waktu dan sumber daya ataupun dana yang cukup untuk mengumpulkan data secara mendalam di lapangan. Ya, memang kita harus punya semangat dalam mengambil data. Ya, sebetulnya dua-duanya iya sih, kuanti juga. Tapi kan kalau kuanti sudah siap skalanya, kalau kuali kita wawancara. Karena masyarakat mau dan bisa menerima hasil penelitian kuali. Ya, karena wawancara dan observasi itu merupakan metode pengambilan data tertua dan terpercaya sampai saat ini. Yang terpercaya, ya, itu wawancara dan observasi. Dan bisa dikolaborasikan dengan metode pengambilan data lainnya. Ya, kelebihan wawancara dan observasi itu. Kemudian karena lebih menyukai berperan sebagai active learner yang mau menceritakan subjek atau gejala penelitiannya dari sudut pandang partisipan daripada sebagai expert yang memberi penilaian terhadap subjek atau partisipan penelitian. Jadi kita itu mau mendengarkan, kemudian menceritakan kembali dalam bahasa dari subjek penelitian kita, bukan dari sudut pandang kita sebagai expert, tapi dari sudut pandang subjek kita ceritakan kembali dalam bentuk laporan, penelitian, jurnal maupun presentasi. Oke, kapan sih metode ini digunakan? Ya. Satu, bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, bahkan masih gelap, itu sangat mudah dengan kuali. Mungkin kurang bisa diungkap dengan kuanti, maka akan menggunakan kuali. Ingin memahami makna di balik data yang tampak. Ya, jadi maknanya apa di balik data-data yang mungkin ada di kuanti, kita akan berdalam dengan kuali, dengan mix method itu bisa. Memahami interaksi sosial yang kompleks. Memahami perasaan orang, mengembangkan teori, mengkonspirasi konstruksi fenomena, memastikan kebenaran data. Dan meneliti sejarah perkembangan. Nah, ini merupakan saat yang tepat kita menggunakan kualitatif. Itu adalah saat-saat kita ada data yang belum jelas, ingin memahami makna, interaksi sosial, ya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan untuk pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.